Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Kita ketemu lagi di dalam program pelatihan upskilling bagi guru SMK bidang keahlian akuntansi di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Pariwisata Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Adrianto, Wideiswara Ali Muda, Balai Besar Bisnis Pariwisata. Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, tentunya Bapak dan Ibu masih ingat materi yang sebelumnya sudah diselesaikan, yaitu menyusun laporan keuangan untuk entitas tunggal. Nah, setelah itu selesai, kita langsung masuk ke materi menganalisis informasi keuangan. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya terkait dengan hasil-hasil dari laporan keuangan yang nantinya akan kita analisis sebagai sebuah informasi keuangan yang nantinya bisa dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa masuk ke materi menganalisis informasi keuangan. Nah, untuk materi ini tentunya yang akan kita bahas yang pertama adalah terkait dengan apa yang dimaksud dengan menganalisis atau analisis informasi keuangan. Kemudian tujuan dari analisis informasi keuangan ini. Dan selanjutnya adalah metode analisis informasi keuangan dan juga teknik analisis informasi keuangan. Nah, untuk teknik analisis informasi keuangan akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi hari ini yang akan kita bahas hanyalah metode analisis informasi keuangan. Analisis informasi keuangan adalah suatu proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan mempelajari hubungan data keuangan secara kecenderungannya yang menggunakan cara-cara relevan sehingga dapat dijadikan pengambilan keputusan. Dari definisi tentunya Bapak dan Ibu bisa langsung mengambil kesimpulan bahwasanya analisis informasi keuangan ini bisa dijadikan satu cara untuk pengambilan keputusan. Nah, apa itu tujuan analisis informasi keuangan? Di sini adalah penilaian kinerja masa lalu. Kemudian penilaian dari posisi saat ini atau tahun berjalan. Kemudian memprediksi profitabilitas dan pertumbuhan prospek. Tentunya kalau kita bicara masalah profitabilitas terkait dengan penggunaan sumber daya perusahaan untuk mencapai atau mendapatkan penghasilan atau laba. Yang berikutnya adalah memprediksi kebangkrutan dan kegagalan, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap efisiensi operasional. Nah, bahan untuk analisis informasi keuangan itu tidak jauh dari laporan keuangan yang sudah dihasilkan dari menyusun laporan keuangan di materi sebelumnya. Ada laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, metode analisis informasi keuangan yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama adalah analisis horizontal, dan yang kedua, yang berikutnya adalah analisis vertikal. Nah, untuk analisis horizontal ini kita gunakan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Jadi lebih dari satu periode. Sedangkan untuk analisis vertikal, itu mencakup laporan keuangan satu periode tertentu dengan membandingkan suatu pos dengan pos yang lain atau akun dengan akun yang lain di dalam laporan keuangan
tersebut. Nah, untuk teknik analisis informasi keuangan ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Coba Bapak Ibu lihat untuk contoh dari analisis horizontal, kita perhatikan ada beberapa kolom di sini. Ada kolom akun, kemudian tahun 2023 dan 2024, terus ada perubahan dan dalam bentuk nominal dan juga perubahan dalam bentuk persentase. Nah, sekarang untuk yang akun penjualan bersih itu kita berikan contoh nilainya 2 juta di tahun 2023, sedangkan tahun 2024 adalah 2.400.000. Di sini ada perubahan nominal, kecenderungannya naik, dan perubahan persentasenya adalah 20%. Demikian seterusnya sampai dengan di akun yang terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini secara umum ada perubahan persentase yang mengalami kenaikan. Bagaimana interpretasinya? Untuk analisis horizontal, akun penjualan APP, laba kotor, beban operasional itu naik proporsional 20%. Rata-rata semuanya naik 20%. Sedangkan beban bunga naik lebih besar, 33,3%. Nah, ini bisa dikatakan perlu mendapatkan perhatian. Dan yang terakhir adalah laba bersih naik 18,2%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Itu interpretasi secara horizontal. Baik, kita lihat terkait dengan contoh analisis vertikal. Tadi dikatakan bahwasanya untuk analisis vertikal adalah perbandingan antara akun satu dengan akun yang lain dalam satu periode waktu. Nah, katakanlah di sini 1 tahun tertentu ya. Masih kita gunakan akun yang sama. Ada penjualan bersih, harga pokok penjualan sampai dengan laba bersih. Masing-masing memiliki nilai nominal. Nah, ada kolom paling kanan itu presentasi. Nah, ini kita bandingkan presentasi dari penjualan. Artinya di sini penjualan bersih. Nah, kalau dibandingkan dengan penjualan bersih, maka di situ presentasinya adalah 100% dari penjualan. Ini berbeda dengan akun harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini yang nominalnya 1.680.000. Kalau dibandingkan dengan persentase penjualan 2.400.000, maka di sini prosentasenya adalah 70%. Karena ada perbandingan antara HPP dengan penjualan. 0,7 kalau dipresentasikan adalah 70%. Demikian seterusnya sampai di bawah itu ada laba bersih ya. 10,83%. Nah, kita coba lihat apa interpretasi dari analisis vertikal. Yang pertama kaitannya dengan harga pokok penjualan itu 70%. Bisa dikatakan di sini dominan. Dan ini merupakan jenis dari bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang karena ada akun HPP-nya. Bagaimana dengan beban operasionalnya? Ini adalah 15% dari penjualan. Ya, katakanlah ini masih pada posisi efisien. Beban operasional ini stabil. Nah, yang terakhir adalah laba bersih sekitar 10,83% dari penjualan. Ya, ini margin labanya cukup baik. Nah, itu contoh interpretasi baik horizontal maupun vertikal, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, yang perlu kita tekankan adalah untuk metode analisis informasi keuangan, secara umum digunakan 2 metode, analisis horizontal dan analisis vertikal. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Nanti untuk materi selanjutnya kita bahas terkait dengan teknik analisis informasi keuangan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.